รายการต่อไปนี้เป็นรายการtragediสามารถรับชมได้ทุกวัย Kap ini kap, hani kap di channel Januari kap, wadidaw. Kembali lagi di raikan tragedi. Sudah hampir 4 minggu ini guys, kasus dari tenggelamnya Tengmo. Hingga saat ini masih belum ada perkembangan yang signifikan dari kasus Tengmo, yang mana bukti-bukti pun masih belum cukup kuat untuk menentukan kemana arah kasus dari Tengmo ini, apakah pembunuhan atau kecelakaan. Nah, hari ini aku bakal update berita-berita terbaru dari perkembangan kasus Tengmo Nida yang sedang ramai dibicarakan di stasiun TV Thailand. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, aku ajak kalian untuk subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaru dan update-update terbaru tentang Thailand, guys. Oke, kalau gitu aku hari ini punya 3 update terbaru. Apa aja update-nya? Yuk, check it out. Yang pertama adalah diundurnya prosesi kremasi dari jenazah Tengmo. Yang mana sebelum ini itu sudah diputuskan oleh pihak keluarga bahwa Tengmo itu akan dikremasi pada tanggal 14 Januari kemarin, guys. Yang sebelumnya tanggal 11 sampai 13 itu adalah prosesi pesemayaman di sebuah gereja dan beberapa artis itu datang ke acara tersebut, dan di akhir 14-nya itu rencananya mau dikremasi, guys. Tetapi pada saat hari terakhir itu Ibu Tengmo itu mengumumkan sebuah pengumuman penting bahwa proses kremasi akan diundur untuk dilakukan penyelidikan, dan kremasi ini itu masih belum ditentukan kapan tanggalnya. Nah, keputusan dari ibu itu disambut oleh banyak tepuk tangan dari hadirinnya. Aku merasa kayak ibu ini udah mulai benar gitu. Kemarin-kemarin kayak nggak benar, tapi ini udah mulai benar. คุณแม่มีข่าวจะแจ้งให้ทราบว่างานฌาปนกิจน้องโมซึ่งจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่14นี้ขอเลื่อนไปก่อนนะคะขอเลื่อนไปก่อนโดยไม่มีกำหนดนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะ Hingga update terakhir kemarin, itu jenazah Tengmo itu sudah dipindahkan ke pihak otopsi untuk segera dilakukan otopsi kedua, guys. Yang awalnya rencananya tanggal 17 akan diotopsi, tetapi ada dokumen-dokumen yang belum lengkap sehingga proses otopsi kedua ini masih belum bisa dilaksanakan dan harus melengkapi beberapa dokumen, guys. Menurut berita, rencana otopsi ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret yang dilakukan oleh 3 rumah sakit nasional terkenal di Thailand. Ada Rumah Sakit Chulalongkorn, Rumah Sakit Thammasat, dan Rumah Sakit Rama. Sehingga 3 pihak independen ini akan bekerja sama untuk mengumpulkan bukti dari otopsi keduanya Tengmo. Nah, kenapa sih kok sampai di otopsi kedua? Otopsi yang pertama itu memangnya nggak bagus ke hasilnya atau gimana? Nah, ternyata disampaikan di berita kalau otopsi yang pertama itu sebenarnya dilakukan oleh Rumah Sakit Thammasat. Entah kenapa pada hari terakhir itu kayak belok menjadi Rumah Sakit Kepolisian, yang mana beberapa pihak itu berpikir kalau bukan berarti tidak bisa dipercaya ya Rumah Sakit Kepolisian ini, tapi jika ada pihak yang main belakang, maka hasil dari otopsi ini bisa berubah dan gak objektif. Itu yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak. Nah, jadi akhirnya diadakan otopsi kedua. Harapannya itu otopsinya akan jadi lebih objektif. พบร่างคุณแตงโมใหม่ๆเลยเนี่ยตอนแรกทางเจ้าหน้าที่เองครอบครัวเองจะส่งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติแห่งนี้แหละใช่ค่ะแล้วก็มีรายงานข่าวว่าเหมือนรถตู้ที่บรรจุศพคุณแตงโมเนี่ยเลี้ยวกลับบนทางด่วนเลยไปตรวจที่โรงพยาบาลตำรวจมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นแล้วถ้าส่งไปนิติเวชของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตั้งแต่แรกมันคงไม่วุ่นวายขนาดนี้เรื่องของความเชื่อมั่นมันคงไม่กระทบขนาดนี้ Nah, nanti hasil dari otopsi pertama dan otopsi kedua itu akan dibandingkan seberapa beda hasilnya. Aku harapnya supaya hasil otopsi kedua ini bisa lebih jelas ya, karena kembali lagi kalau kita lihat dari jenazah Tengmo itu terdapat luka-luka lebam di mata, di gigi, lalu juga di kakinya Tengmo. Itu nggak mungkin kalau misalnya dia tenggelam secara langsung kecelakaan itu ada luka-luka yang begitu banyak gitu loh. Masa dikebukin ikan di Sungai Chao Phraya itu kan nggak mungkin kan, guys. Jadi kita bakal lihat dan aku akan update selanjutnya nanti setelah hasil otopsi kedua keluar. Kita langsung ke update yang kedua dari sosok T. Jadi ini sosok yang
sangat antusias banget dan sangat serius dalam mencari bukti-bukti kebenaran dari setiap CCTV di tepi-tepi Sungai Chao Phraya. Update kali ini, Sosote ini melakukan sebuah doa di pinggir Sungai Chao Phraya di dekat titik yang diduga meninggalnya Teng Mo atau tenggelamnya Teng Mo. Itu diberikan beberapa sajen yang ada dupa, ada daging, ada buah-buahan dan lain-lain. Nah, upacara ini tuh diharapkan bisa melancarkan segala kegiatan penyelidikan, dan katanya sih itu supaya dia berdoa untuk arwah-arwah di sekitarnya, supaya ada kayak petunjuk khusus atau kayak bantuan dari beberapa pihak yang bisa menerangkan kejadian tenggelamnya Teng Mo ini, guys. Nah, terakhir Sosote ini menemukan beberapa titik baru lagi dari CCTV di tepi Sungai Chao Phraya, guys. Sosote ini mencurigai bahwa ada speedboat yang selalu mengikuti speedboatnya Teng Mo ini dalam waktu yang tidak berjauhan, guys. Nah, yang pertama, jam 17.23 itu speedboat ini sedang laju dan tertangkap oleh titik CCTV yang ditemukan oleh Sosote. Berselang sekitar 20 menit, yaitu pada jam 17.50, itu speedboat Teng Mo itu lewat. นี่เป็นลำหนึ่งของคนอื่น ต่อมา 17:50 นาที นี่ อันล่างนะจอล่างนะ จอล่างค่ะ เรือสปีดโบ๊ทของคุณแตงโมนะคะ เวลาต่างกัน 27 นาที Pada pukul 18.35, itu speedboatnya Teng Mo itu parkir ke tepi Sungai Chao Phraya untuk makan malam, guys. Jadi di pinggir tepi sungai itu ada sebuah kayak restoran tepi sungai gitu ya. Nah, mereka makan di tepi sungai itu. นะคะ ค่อยๆไหลมานะฮะ ค่อยๆไหลมาต้องลดความเร็วแล้วเวลาจะเข้าท่านะคะ ค่อยๆไหลมาจอดเทียบท่า Nah, yang anehnya itu setelah Teng Mo dan teman-temannya itu selesai makan malam, pada pukul 20.21 itu, kapalnya Teng Mo itu kan selesai makan terus akhirnya keluar kembali untuk mengarungi Chao Phraya lagi kan. Di menit yang sama, itu ada dua kapal yang keluar dari restoran itu juga dengan arah belok yang sama dengan kapalnya Teng Mo. Yang merasa aneh bahwa kalau ya memang mungkin dia makan ya kan, tapi kenapa kok beloknya itu di jam yang sama dan arahnya juga sama, seperti kayak mengejar speedboatnya Teng Mo, guys. เรือสปีดโบ๊ทของคุณแตงโมเนี่ยขับออกจากท่าคุณผู้ชมสังเกตดีๆนะคะ ดูหน้าจอพร้อมกันนะคะ สองอันนี้เลยเรือสองลำที่ปุ้ยบอกนี่ค่ะ แล้วก็ออกไปด้วยบังเอิญหรือเปล่าไม่ได้ขับตามนี่กินอาหารร้านตรงนั้นแล้วเสร็จพร้อมกันหรือเปล่าแล้วขับขนาบกันไปเลยนะ Gak cuma itu, pada jam 22.07 kapalnya Teng Mo itu melintasi jembatan Krungton, yang mana juga pada 22.30 itu juga kapalnya speedboat putih tadi itu juga melintasi jembatan Krungton, guys. นี่ดูนะคะนี่เห็นไหมคะนี่มาแล้วเห็นไหมนั่นนะคะเรือสปีดโบ๊ทสีขาวแล่นตามมานี่ค่ะนะคะเรือของคุณแตงโมขับผ่านไปก่อนหน้านี้ก็คือสักประมาณ4:07 นาทีหลังจากนั้นสปีดโบ๊ทลำนี้สีขาวตามมาเป็นลำเดิมใช่ไหมนะถ้าคุณแตงโมตกจากเรือจริงๆคนบนเรือสองลำนี้ต้องเห็น Jadi ada dua kecurigaan yang muncul dari Sosote ini, guys. Yang pertama, jika kapal putih ini nggak bersekongkol. Kenapa kapal putih ini tidak melihat kejadian saat Teng Mo terjatuh, guys? Padahal kan mereka berada di radius yang tidak terlalu jauh ya. Andai kata berbeda sekitar 15-20 menit, seharusnya saat melaju itu bisa terlihat kalau Teng Mo itu sedang terjatuh dan minta tolong kan. Dan yang kedua, diduga mereka ini bekerja sama karena dari ketiga titik tadi, dari sore, lalu dinner, lalu menjelang malam itu selalu berada di radius yang berdekatan dengan kapalnya Teng Mo. Nah, menurut kalian gimana, guys? Apakah kapal putih ini memang bersekongkol dengan pihak speedboatnya Teng Mo atau cuma kebetulan aja, guys? Nah, coba kita bahas di komen ya nanti. Nah, berita yang ketiga ini berita yang heboh ya. Itu berasal dari Po dan Robert yang meminta izin ke ibunya untuk melakukan buat dalam bahasa Thailand ya. Itu buat. Yang dalam arti bahasa Indonesia itu seperti kayak berdoa, merefleksikan diri, dan tinggal bersama biksu untuk beberapa hari, guys. Kenapa kok minta izin ke ibunya? Karena hasil pahala dari buat ini, Po dan Robert ini ingin mempersembahkan pahala yang dia dapat dari kegiatan ini
untuk dikirimkan ke Tengmo supaya dalam proses menuju ke surga itu katanya ya lebih dimudahkan karena pahala-pahala dari dia itu bisa dikirimkan ke Tengmo guys. Ya walaupun Tengmo yang notabene itu adalah Kristen ya, dan kegiatan buat ini itu adalah kegiatan yang diadakan oleh agama Buddha. Walaupun juga dipertanyakan oleh pembawa acara, kok bisa kah kan Tengmo itu Kristen dan Paul dan Robert ini Buddha, apakah bisa saling connect atau enggak guys? Itu kan juga mungkin di Indonesia juga agak aneh gitu kan, tapi di Thailand itu Paul dan Robert ini tetap melaksanakan kegiatan buat itu guys. Nah, aku akan membahas sedikit tentang perdebatan di kegiatan buat ini, yang mana menurut pimpinan biksu dari tempel tersebut itu buat yang bisa dilakukan oleh Paul dan Robert itu adalah hanya buat Brahmana, yang mana hanya merefleksikan diri untuk beberapa hari aja dan berjanji untuk mengikuti ketentuan dan istilahnya kayak tata dharma gitu ya, tata dharma atau kewajiban yang harus dilakukan setelah mengikuti buat ini guys, yang mana harus berbuat baik, berkata jujur dan segala macam yang baik-baik guys pokoknya. Sebenarnya untuk laki-laki di Thailand itu bisa mengikuti buat yang namanya buat pra guys. Buat pra ini khusus untuk laki-laki dan diwajibkan paling enggak sekali dalam seumur hidup untuk mengikuti ini, yang mana mereka harus tinggal dan mengabdikan diri seperti biksu dalam beberapa waktu dan akan menggunakan seperti jubah oranye ya, seperti biksu gitu ya. Tapi karena Paul dan Robert ini sedang terlibat oleh kasus dan memang dalam aturannya itu nggak boleh kalau orang yang sedang terlibat kasus itu mengikuti buat pra. Karena tidak bisa mengikuti buat pra, biksu ini memperbolehkan untuk mengikuti buat Brahman, yang mana buat Brahman ini juga biasanya dilakukan oleh biksu perempuan, yang mana mereka biasanya pakai baju gaun putih gitu ya. Nah, untuk cowok ini juga bisa dengan memakai pakaian putih juga. Kegiatannya apa ya? Kegiatannya juga sama, tapi lebih ringan daripada buat pra. Saat ditabiskan jadi Brahman, ini mereka harus taat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, guys. Nah, ini teka-teki yang sangat membingungkan, karena apakah kegiatan buat ini dijadikan tameng oleh Paul dan Robert supaya dia dianggap berkata jujur kepada publik, atau memang tulus untuk memberikan atau mengabdikan kegiatannya buat ini sebagai pahala untuk mengirimkan Tengmo dan memudahkan jalan Tengmo untuk ke awan guys. Nah kayak gitu guys, 3 update yang paling hits di Thailand saat ini. Nah, aku ajak kalian untuk berkomentar di kolom komentar tentang pendapat kalian tentang kasus dan update-update berita terbaru dari Thailand ini guys. Dan aku akan juga jawab komen-komen dari kalian supaya kita bisa saling berdiskusi untuk tahu sebenarnya kasus Tengmo ini seperti apa guys. Oke, kalau gitu sekian dulu update kali ini. Kalau ada update lagi aku bakal update lagi ke part 6 guys. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen juga ya. Buat yang sudah nonton sampai akhir, aku ucapin Kopun Kap, John Wadikap, Wadidau. Sampai jumpa di part selanjutnya.